Saya Alfian Hidayat, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester 7 akan membahas mengenai mata kuliah yang diampu oleh Ibu Syamsul, yakni mata kuliah ICT atau biasa dikenal sebagai istilah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai media apa saja dan media seperti apa yang diterapkan di SDN 3 Bareng, Klojen, Malang. Sekarang saya bersama narasumber kita. Beliau juga menjadi dewan pengajar atau guru di SDN tersebut. Beliau bernama Ibu Indah Tin Umami, SPD. Beliau juga lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau di jurusan PAI. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita perkenal dulu dengan narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Indah Tin Umami, biasanya dipanggil Bu Indah. Saya mengajar di SD tersebut mulai tahun 2019 dan saya mengampu atau mengajar di kelas 3 dan 4. Oke, kita sudah perkenalan. Kita lanjut ke pembahasan pada materi kuliah, yakni yang pertama saya akan menanyakan apa media yang digunakan di pembelajaran SDN 3 Bareng yang Ibu sekarang mengajar di kelas 4 tersebut. Apa namanya dan seperti apa? Oke, pertama-tama terima kasih. Jadi kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini kita mengalami yang namanya pandemi ya, yang itu menyebabkan pembelajaran di sekolah kita tersebut harus mau nggak mau kita harus daring ya kan, atau dalam jaringan. Jadi tidak diperkenankan untuk peserta didik atau siswa belajar langsung di sekolah. Nah, untuk pertama kali ketika pandemi tersebut kita alami, jadi kita masih kebingungan nih. Jadi para guru-guru, pasti semua sekolah itu mengalami kebingungan untuk bagaimana metode yang tepat untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Nah, jadi dari berbagai metode atau dari berbagai cara, sebelumnya boleh ya diceritakan dari awal ya. Nah, silakan. Dari di awal itu kita mempelajarinya itu cuma dari grup WA, Mas Alfian ya. Jadi dari grup WA kita bentuk satu kelas satu grup WA. Jadi guru hanya memberikan tugas-tugas seperti itu. Jadi misalnya anak-anak hari ini mengerjakan LKS halaman sekian sampai sekian, seperti itu terus dalam beberapa waktu. Lalu kita koordinasi ya, para pengajar koordinasi itu gimana? Dilakukan ketika awal COVID dulu. Iya, awal sebelum COVID. Ada inovasi terbaru dari sekolah tersebut. Jadi akhirnya kita merasa kita mengevaluasi nih ya. Jadi kok seakan-akan hanya siswa yang yang mengerjakan tugas kayak pasif gitu kan. Jadi kita hanya memberikan tugas-tugas seperti itu tanpa memberikan materi. Nah, lalu kita koordinasi dengan para pengajar yang lain, kita menemukan inovasi lain, yaitu kita membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu yang kita jadi YouTuber dadakan gitu. Jadi yang menjadi YouTuber dadakannya itu gurunya. Iya, gurunya. Jadi kepala sekolah meminta kita untuk menjelaskan secara langsung yang dikemas dalam video pembelajaran. Nah, itu juga berlangsung untuk beberapa waktu karena ternyata setiap satu kali pembelajaran kita membuat video itu nggak nutut gitu loh. Dalam arti misalnya satu materi kita membuat satu video, belum diedit, belum kita kan guru kan juga dituntut untuk administrasi seperti itu ya. Akhirnya dalam pembuatan video banyak kendala yang terjadi. Banyak kendala, apalagi untuk para pengajar yang mohon maaf sudah usianya sudah lanjut ya, maksudnya yang IT-nya kurang mumpuni seperti itu. Jadi akhirnya kita evaluasi lagi, kita boleh kita membuat video pembelajaran tapi misalnya 1 bulan sekali seperti itu. Terus akhirnya
dari inovasi-inovasi tersebut kita pertama membuat Google Classroom, terus Google Form seperti itu. Terus alhamdulillah yang sekarang dari beberapa pengajar kita membuat Oke, lanjut. Oke. Nah, dari beberapa evaluasi tersebut akhirnya terciptalah inovasi, yaitu sekolahan kita SDN Baring 3 itu mempunyai website yang namanya IOC, yaitu Internet Online Class gitu. Jadi salah satu pengajar kita membuat seperti itu, modelnya website, jadi kita bisa login setiap guru dan setiap siswa. Nah, semuanya itu ada passwordnya kayak gitu. Oke. Ini yang nanti kita bahas mengenai website tersebut. Websitenya bernama IOC, Internet Online Class. Iya. Nah, apa saja yang kita bahas kelanjutannya pada kali ini? Oke teman-teman, yang pertama kita akan bertanya mengenai bagaimana penerapan awal atau sosialisasi pada siswa tersebut. Iya. Kan Bu Indah itu mengajar di kelas 4 SD, yang mana kelas 4 SD itu masih sulit mengerti dalam penggunaan media tersebut. Nah, bagaimana awal cerita dari sosialis tersebut? Oke. Awal ceritanya jadi kita bertahap ya, jadi maksudnya ketika kita mensosialisasikan program baru itu kan nggak langsung diterima semuanya gitu, jadi bertahap. Pertama kita terapkan untuk yang kelas atas dulu. Kelas atas itu berarti kelas 4, 5, 6. Dan salah satu guru itu menjadi tutor untuk guru yang lain. Jadi yang pertama disosialisasi itu adalah gurunya sendiri gitu. Jadi kita sesama guru mensosialisasi, gurunya udah paham nih ya. Nah, alhamdulillah gurunya sudah paham tentang website ini atau metode pembelajaran ini, media pembelajaran ini, lalu kita sosialisasikan bukan ke muridnya, tetapi ke wali murid. Ya, jadi kita mengundang wali murid secara bertahap karena kan pandemi ya. Jadi misalnya untuk hari ini kita undang wali murid kelas 4 seperti itu. Kebetulan di sekolah kami itu ada 3 rombel, jadi 4A sampai 4C gitu. Nah, sebelum lanjut, ketika pandemi itu kan murid tidak diperkenalkan di kelas. Iya, betul. Akhirnya yang didatangkan hanya orang tuanya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang baik ya. Iya, jadi kita mengundang wali muridnya. Kan kalau seandainya siswa SD itu kan berbeda ya dengan siswa SMP atau SMA yang mungkin mereka menggunakan gadget itu sudah lihai kayak gitu ya. Kalau siswa SD kan kebanyakan mayoritas itu dibimbing oleh orang tuanya. Jadi kita mensosialisasikan kepada wali murid atau orang tuanya. Melalui online atau offline? Offline. Karena pasti di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau maksudnya nanti kalau kurang jelas gitu. Jadi tetapi tetap dengan prosedur prokes yang sangat ketat. Jadi kita undang di aula yang ruangannya cukup besar, lalu mungkin sekitar 30% dari kapasitas aula itu gitu. Baik. Oke, ketika kita sudah mengetahui bagaimana sosialisasi dari media pembelajaran di sekolah SD 3 Bareng, Klojen, Malang, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Bertanya mengenai bagaimana teknis pembelajaran IOC di kelas 4 yang diampu oleh Bu Indah di SDN 3 Bareng, Klojen, Malang. Oke. Jadi untuk teknisnya itu sendiri kan kita tadi sudah mensosialisasikan kepada orang tua ya. Lalu teknisnya itu kita memberikan password atau akun. Jadi setiap guru dan murid di sekolah itu mempunyai akun masing-masing seperti itu. Jadi misalnya kita mempermudah untuk passwordnya atau akunnya. Jadi misalnya siswa kelas 4 absen 1. Absen 1. Jadi misalnya gini, 01 kelas 4 B3 gitu. B3 itu Bareng 3 gitu. Jadi kita punya kayak kode-kode kayak gitu. Jadi kelas 4 itu kita kasih password. Lalu untuk teknisnya sendiri kita yang jelas kita harus internetnya jaringannya
memenuhi ya, lalu kita masuk menggunakan akun atau passwordnya masing-masing seperti itu. Berarti teknisnya ini berbasis website, bukan Iya, aplikasi ya? Bukan. Oh Jadi iya. berbasis Websitenya namanya? IOC. Jadi kita langsung masuknya IOC SDN Bareng 3 gitu. Oh gitu. Iya. Oke, baiklah, kita akan lanjut di pertanyaannya selanjutnya, yakni bagaimana proses pembelajaran berbasis ICT yang dinamakan IOC tadi. Oke, untuk proses pembelajarannya sendiri ya berarti. Jadi proses pembelajarannya sendiri itu seperti kebanyakan di sekolah-sekolah lainnya ataupun pembelajaran sebelumnya ketika menggunakan IOC ataupun enggak. Jadi kita ketika menggunakan IOC itu kita start pembelajaran itu mulai jam 7. Jadi jam 7 ketika anak-anak itu sudah di pertama anak-anak itu melaksanakan presensi dulu. Jadi absen dulu gitu. Absennya di IOC juga gitu. Iya. Jadi enaknya kita menggunakan website ini atau IOC ini itu sudah komplit gitu, sudah. Iya. Jadi mulai dari presensi, terus mulai dari mengakses materi, terus lalu evaluasi ataupun melaksanakan penilaian harian itu sudah lengkap di IOC ini. Ya, jadi untuk presensinya tapi ada batasannya gitu. Jadi untuk presensi itu kita mulai batasan dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kenapa kita sampai jam 11 malam? Karena kebanyakan siswa kami itu menggunakan HP atau laptopnya itu kan bersama orang tua, dan ada orang tua yang bekerja. Jadi biar kita memberi kesempatan kepada murid-murid kita yang HP-nya itu bergantian dengan orang tuanya, jadi bisa jadi melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan presensinya itu ketika orang tua mereka itu sudah di rumah gitu. Oh iya. Jadi juga memudahkan untuk orang tua dan memudahkan untuk si murid tersebut. Iya, jadi kita presensinya mulai dari jam 7 sampai jam 11, bisa dilaksanakan dari antara jam itu ya, jam 7 sampai jam 11. Setelah melaksanakan presensi baru kita mengakses materi gitu. Misalnya dalam proses kita hari ini pembelajaran kita tentang wudhu seperti itu ya. Tentang karena di pembahasan IOC kali ini kan mengenai pendidikan agama Islam. Iya, jadi salah satu pembelajaran yang ada di kelas 4 itu salah satunya adalah wudhu. Nah, misalnya saya memberikan pembelajaran tentang wudhu. Jadi anak-anak mulai jam 7 sudah saya perbolehkan untuk melaksanakan presensi. Lalu saya misalnya untuk wudhu ini saya memberikan pembelajaran berupa video gitu ya. Jadi video itu saya masukkan lalu bisa diakses anak-anak gitu. Jadi misalnya tentang wudhu, syarat sah atau niat. Nah seperti itu ketika mereka sudah mengakses menyimak video pembelajaran tentang wudhu itu, lalu saya berikan evaluasi gitu. Jadi nggak hanya mereka menerima materi aja, enggak, jadi ada evaluasi gitu. Jadi nanti ada penilaian juga. Nah di situ kita benar-benar tahu ini si siswa ini benar-benar sudah menyimak video pembelajarannya kita berikan apa enggak gitu. Berarti evaluasinya itu bentuknya seperti apa? Apakah mengisi form ketika gurunya itu mengetahui siswa ini tuh sudah melaksanakan materi ini, itu dicontohkan seperti apa? Jadi untuk evaluasi sendiri itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang pilihan ganda, ada yang isai, ada yang kuis seperti game kayak cuma menyambung kalimat kayak gitu. Misalnya seperti ini, syarat sah wudhu ada titik-titik kayak gitu. Jadi anak-anak itu kayak menggabungkan kayak gitu juga ada. Kayak teka-teki silang itu juga ada. Nah, lalu IOC sendiri gimana kalau kita mengecek ini anak ini sudah benar-benar menyimak video ini apa enggak kayak gitu. Jadi kita misalnya presensi ya, jadi kita sistematis. Jadi pertama itu presensi, terus mengakses materi. Nah, mengakses materi ini kita ada namanya akses pembatasan. Di situ tuh ada akses pembatasan yang dimana ketika belum absen itu maka anak-anak nggak bisa ngeklik link tersebut kayak gitu.
Sama halnya juga evaluasi. Jadi kalau sudah klik link evaluasi lah ya katakanlah, itu berarti dia syaratnya sudah harus mengakses materi kayak gitu. Itu namanya akses pembatasan. Itu gambaran mengenai di dalam website IOC sendiri, proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk meninjau bagaimana siswa itu bisa merasakan manfaat IOC itu seperti apa? Oke. Kalau untuk manfaat kita meninjau, pastinya kita ada evaluasi ya. Jadi kita melaksanakan evaluasi ketika penilaian dengan penilaian harian atau dengan evaluasi gitu. Jadi sebelum atau kita ketika memberikan pembelajaran melalui IOC sama yang belum memakai IOC itu anak-anak nilainya itu tinggi mana seperti itu. Terus kita dari nilai itu kan kita berarti bisa melihat pemahaman anak-anak tentang materi tersebut itu sampai mana gitu kan. Maksudnya semisal ketika dulu kita cuma ngasih tugas aja kayak gitu kan, nilai anak-anak cenderung rendah karena mereka tidak mendapatkan materi gitu. Nah, ya ketika terus kita menggunakan IOC ini, selain kita bisa memberikan tugas, kita juga bisa memberikan materi gitu. Materinya itu bermacam-macam, nggak hanya video, tetapi kita juga bisa menggunakan seperti kayak dikemas seperti game itu juga bisa. Terus IOC di dalam IOC itu ada seperti game gitu? Ada sebenarnya. Banyak sekali ya kontennya. Banyak sekali kontennya, itu banyak sekali, tinggal bagaimana seorang guru itu kreatifnya guru mengakses itu gitu. Nah itu kan kita menjadi ternyata anak-anak ketika menggunakan IOC ataupun mengakses materi IOC ini, ternyata anak-anak nilainya itu semakin baik gitu. Berarti kan proses pemahamannya itu juga semakin baik. Oke, baiklah, itu kita sudah tahu bagaimana proses pembelajaran melalui IOC, dan kita juga sudah mengetahui manfaat dan konten yang ada di IOC tersebut. Maka saya akan menanyakan lagi, problematika apa ketika menggunakan pembelajaran melalui media IOC? Oke. Jadi kalau kita namanya sistem ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Tadi sudah kita ketahui bersama kalau kelebihannya itu ya itu tadi, IOC itu benar-benar lengkap gitu kan. Maksudnya mulai dari presensi, terus mengakses materi dan evaluasi itu sudah game jadi juga satu. ada. Game juga ada. Nah, terus kelebihannya ya itu tadi, terus lebih mudah juga gitu. Nah, untuk problematikanya sendiri, saya katakan ada beberapa problematika. Jadi pertama kita lihat dari SDM-nya ya. Jadi untuk mengakses IOC ini, apalagi untuk konten-konten yang mungkin sedikit membutuhkan kreativitas, itu berarti kita juga harus mempunyai kemampuan IT yang tinggi gitu kan. Nah, mungkin kalau seandainya guru-guru yang masih muda itu kan mungkin kemampuan IT-nya bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti zamannya. Iya, bisa mengikuti. Nah, tapi kita kalau seandainya membicarakan untuk guru-guru yang yang sewu sudah lanjut usia, itu kan berarti harus punya maksudnya punya ini lebih lah, harus benar-benar belajar lebih untuk mengakses IT ini gitu kan, untuk belajar lah. Jadi gurunya itu juga belajar gitu, nggak hanya muridnya gitu. Jadi kadang itu problematikanya juga ada beberapa guru atau tenaga pengajar yang juga kesulitan mengakses konten-konten ini gitu. Nah, terus dari SDM itu gurunya, terus untuk SDM muridnya sendiri juga ada. Ketika muridnya, karena kan kita di sekolah kami itu latar belakang muridnya itu kan berbeda-beda. Ada yang mohon maaf menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, untuk yang menengah ke bawah ini kadang itu mereka kekurangan dalam media, atau mereka tidak mempunyai HP atau laptop. Jadi atau mereka itu hanya satu rumah itu mempunyai satu yang harus bergantian dengan kakaknya kayak gitu. Terus ketika mungkin ada HP-nya tetapi untuk membeli paketan itu kurang mampu seperti itu. Nah, jadi
itu yang akhirnya mereka kadang itu gini, misalnya nggak ngumpulin tugas, ya nggak ngumpulin Ya, tugas, ada salah biasanya satu seperti itu. misalnya ada beberapa murid yang nggak ngumpulin tugas. Ketika guru bertanya, kenapa kok belum mengumpulkan tugas, mesti alasannya, bu maaf saya nggak punya paketan, Ya. bu maaf HP saya dibawa orang tua, atau HP saya rusak, dan lain sebagainya. Itu adalah kendala ketika kita menggunakan website ini, seperti itu. Terus yang selain SDM, jaringannya itu juga harus stabil gitu kan. Ya, biasanya jaringan itu kan ketika ada rumahnya yang di desa ataupun di kota kan berbeda. Iya. Nah, berarti ini berbicara tentang efektivitas belajarnya. Iya. Nah, seperti apa? Jadi kalau misalnya gini, kemarin kita pernah punya problem ya, ketika kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester, itu kan semuanya kan mengakses IOC nih. Iya. Dari guru, dari murid juga, dari kelas 1 sampai kelas 6 barengan gitu kan. Nah akhirnya IOC ini nggak kuat gitu, jadi error kayak gitu. Nah itu kekurangannya, jadi jaringannya itu nggak stabil, dan IOC-nya kayak apa ya, mungkin websitenya juga kurang kuat seperti itu. Terus juga kekurangannya IOC ini kan ketika kita guru meminta tugas dari anak-anak itu kan nggak selalu berupa foto. Yeah. Misalnya kalau misalnya saya tadi tentang memberikan pembelajaran tentang wudhu, terus saya ingin melihat praktek anak-anak berwudhu, itu kan berarti mereka harus mengirimkan video. Ya, karena praktek. Praktek. Jadi untuk diakses untuk dikirimkan video dari beberapa anak itu kelas 4 sendiri itu ada sekitar 90 siswa, itu nggak kuat gitu. Jadi ada batasan, ada unlimitednya. Iya. IOC ini. Itu termasuk kelemahan dari IOC. Kelebihannya di situ mempunyai beberapa konten yang bisa dikreasikan oleh guru tersebut. Jadi anak-anak tidak bosan. Ya. Baiklah, itu tadi teman-teman pemaparan dari narasumber kita tentang penggunaan dan penerapan Moodle atau IOC Internet Online Class dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 di SDN 3 Bareng, Kojen Malang. Sebaik-baik media pembelajaran yang diterapkan oleh pendidikan, tapi ingat, kontribusi besar tetap ada pada guru yang menampilkan presentasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih narasumber bisa berkenan hadir di podcast kami. Saya Alvin Hidayat mengucapkan sampai jumpa.